Gimana kalau ini sebelum saya menentukan pengambilan tujuan, misalnya kita ulang satu bisa kan ya, karena kalau boleh tahu kan dia sekarang sudah berapa tahun kami itu ya, perkenalkan saya dulu, nama saya Asta, saya dari Kampus Kesehatan Gigi. Di sini saya akan menjelaskan pilihan tentang penyakit gigi dan mulut pada tahap masa kehamilan. Mungkin kalian kan sering kalau pagi-pagi itu kalau habis makan atau kalian kata kalau pagi-pagi kalau mau sikat gigi rasa mual atau tidak? Tidak, kita tidak merasa mengalami mulut sickness, kita tidak mual kalau saat pagi kalau mau sikat gigi tidak mual kan? Tapi kalau begitu pasti ini kesehatan gigi kita pasti bagus ya. Kita mulai dari sini. Jadi pengertian dari penyakit kehamilan pada masa kehamilan. Pengertian itu penyakit gigi dan mulut yang terjadi pada masa kehamilan itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama karena mungkin ada namanya morning sickness atau mual ketika saat membersih gigi pada pagi hari. Terus ada juga yang namanya perubahan hormon, karena perubahan hormon bisa menyebabkan kekeringan pada mulut. Ini kalau kakak merasa kayak mulut tidak basah tapi kayak merasa kering panas begitu tuh, tapi kakak tidak merasakan itu. Berarti kesehatan gigi kakak bagus ya. Selanjutnya di sini ada penyakit yang timbul ketika pada masa kehamilan. Nah di sini yang pertama ada gigi sensitif, atau kalau misalnya kalau pagi kalau mual kan biasanya ada rasa kayak asam lambung, dosa asam lambung itu kan bisa masuk ke mulut. Nah ini asam lambung itu yang akan membuat gigi kita permukaan gigi itu menipis. Jadi kalau kita mau makan sesuatu rasa ngilu, kalau mau makan kayak mau sisi yang panas kita juga merasa ngilu, mau sisi yang dingin juga kita merasa ngilu. Ini kita merasa gitu juga. Kalau mau makan yang panas atau dingin begitu rasa ngilu gigi. Ada itu bisa menjadi salah satu penyakit gigi dan mulut pada masa kehamilan. Terus yang kedua di sini ada gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu terjadi kebanyakannya tuh karena tidak menggosok gigi. Tapi kan kakak tidak mengalami sickness atau ini ketika membuat gigi itu tidak merasa mual atau ketika kita membuat gigi. Jadi gigi berlubang di sini disebabkan karena penumpukan sisa makanan, setelah itu membuat ini menjadi sarang bakteri dalam mulut, maka gigi kita akan cepat rusak. Tapi kadang-kadang sering menggosok gigi, merawat tidak mengalami morning sickness, dan kakak gigi pasti akan sehat. Terus yang ketiga ada gingivitis atau radang gusi. Nah, kalau radang gusi di sini biasanya terjadi kalau kita menyikat gigi itu terjadi pendarahan pada gigi. Jadi kalau kita terus kuat menyikat gigi, tubuh gigi ini merah atau mengalami pendarahan. Maka kalau bisa gigi giginya tidak darah, tubuhnya tidak darah. Itu biasanya kalau ini juga kan terjadinya peningkatan hormon. Artinya kalau kita sikat gigi terlalu kasar, kita akan menjadi lebih gusi kita akan menjadi lebih sensitif. Jadi kalau kita benturan sedikit dia akan mengalami pendarahan. Nah yang ketiga adalah mulut kering. Mulut kering juga itu terjadi karena perubahan hormon atau peningkatan hormon pada masa kehamilan. Nah, kalau sudah perubahan hormon itu bisa menyebabkan laju air liur kita tuh berkurang, dan kita tuh mulut terasa kering. Kalau terlalu rasa kering kita rasa kayak panas gitu. Nah, yang kelima ada bau mulut. Bau mulut juga terjadi karena tidak menggosok gigi juga sama. Nah, terus yang kedua ada penyebab terjadinya penyakit gigi dan mulut pada masa kehamilan. Yang pertama adalah mual, yang kami bakteri morning sickness.
Kalau misalnya kan kita sudah mengalami mual pada pagi hari ketika menggosok gigi, otomatis kita tidak menggosok gigi kan. Nah, kalau tidak menggosok gigi, pasti penumpukan bakteri dalam rongga mulut atau di dalam di gigi kita akan banyak, jadi akan menyebabkan gigi berlubang. Yang kedua ada peningkatan hormon. Nah, peningkatan hormon yang membuat kita kayak yang mengalami morning sickness tadi, ini masuk gosok gigi juga, itu yang disebabkan karena perubahan hormon terhadap dalam diri kita. Terus yang ketiga ada pengaruh penyakit gigi dan mulut pada masa kehamilan ini. Ini penyakit pengaruh pada kehamilan itu ada dua. Yang pertama itu bisa terjadi ini stunting, karena kenapa bisa terjadi stunting ketika kita mengalami penyakit gigi dan mulut pada masa kehamilan itu karena bakteri yang ada dalam rongga mulut itu bisa masuk ke dalam ini bakteri makanan yang untuk bayi dalam kandungan itu bisa terpengaruh karena bersihan mulut yang berkurang. Itu bisa menyebabkan stunting dan berat badan lahir rendah. Kalau pas lahir tidak banyak bayi bisa berat badan rendah. Terus yang kelima, di sini ada cara mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut pada masa kehamilan. Untuk mencegahnya itu, yang pertama kita mengonsumsi makanan untuk melengkapi gizi ibu hamil. Kalau misalnya kebutuhan gizi ibu hamil terpenuhi, pasti kita mulut akan kita gigi dalam rongga mulut akan terjaga. Nah, kalau kebutuhan gizi terpenuhi, terus gigi kita akan jadi lebih kuat untuk melawan bakteri-bakteri yang ada pada mulut kita. Nah, yang kedua, mengikat gigi. Nah, tadi kan saya bilang atau bisa mengalami morning sickness kalau ketika kita tidak mengalami makan. Nah, tapi kalau misalnya kedepannya kita mengalami morning sickness atau mual pada saat pagi hari pada menggosok gigi, kita bisa mengambilkan langkah untuk cara menjaganya itu dengan kalau habis makan, kalau misalnya mengalami mual, tapi kalau tidak bisa dilakukan. Kalau mengalami mual kita bisa berkumur menggunakan air hangat, berkumur, terus mengikat gigi. Kalau bisa mengikat gigi, kalau tidak bisa dibasahi pada kain, dibasahi dengan air, baru dibiasakan pada permukaan gigi. Nah, kalau setelah itu baru berkumur lagi dan setelah itu yang terakhir berkumur lagi. Itu kalau kakak mengalami morning sickness. Tapi kalau tidak dilakukan, kalau bisa menggosok gigi. Dan kalau dalam peraturan kan setiap menggosok gigi itu 2 kali sekali pagi dan malam. Bisa lebih terjaga lagi untuk menggosok giginya itu pagi dan malam. Kita tetap lakukan supaya kita jangan ada yang bisa. Di sini kita menggunakan sikat gigi yang halus, dengan yang keras sekali yang lembut itu bisa menyebabkan kita yang menggunakan sikat gigi yang halus supaya kalau menggosok gigi tidak terlalu terasa dan menggosoknya tuh jadi kita berfungsi itu tidak berdarah, kita punya permukaan gigi juga tidak terkikis. Jadi kita kalau mau menggosok gigi pakai bulu sikat gigi yang halus saja. Terus yang kelima, yang terakhir itu mengonsumsi makanan sehat berserat seperti buah, sayur. Kalau ada sayur, makan sayur. Kalau ada buah, makan buah. Nah, buah dan sayur itu berguna juga kalau misalnya untuk kesehatan gigi, karena bisa membersihkan, buah itu bisa membersihkan sela-sela gigi ketika kita harus mengonsumsi makanan, bisa membersihkan gigi kita dari sisa makanan. Nah, untuk yang terakhir kan biasa yang terakhir kakak, kalau misalnya kakak ada gigi yang berlubang, misalkan kakak bisa pergi ke dokter gigi, bisa di ini kalau misalnya bisa ditambah dia juga penambahan pokoknya nanti dokter akan mengajarkan pengobatan apa karena masa kehamilan gigi bisa berpengaruh pada masa kehamilan. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Kalau mungkin kakak ada mau tanya, silakan.
Jadi kalau nanti biasanya itu kan iya, kan tadi gigi berlubang. Oh, itu bisa kan karena sisa makanan, bahkan tidak membersihkannya. Nah, itu yang menjadi sarang bakteri, itu sarang bakteri yang bisa membuat gigi kita tuh kan kita gigi berlubang tuh karena bakterinya menumpuk pada permukaan gigi. Gigi kan sakit, nah seperti kamu dengan oh, ini kakak sebelum pilih pemeriksaan di dokter gitu kan kayak mungkin gak tekanan darah kakak mungkin tinggi atau apa gitu, mungkin kakak mengalami penyakit bawaan begitu, kayak darah tinggi begitu. Nih kalau apa kakak diperiksa di dokter, nanti kalau misalnya ada gigi yang sakit atau gigi yang berlubang coba kakak diperiksa di dokter, nanti dokter sarankan untuk lakukan penambahan bagus untuk kesehatan gigi. Jadi kalau misalnya kakak ada kesempatan rasanya keempat dan lemas emosi. Oh, rasanya emosi. Ya itu dia tadi perubahan hormon pada masa kehamilan kan beda tuh, kalau misalnya pas belum hamil kita kan tidak merasakan itu tuh. Nah kalau sudah hamil pada masa kehamilan perubahan hormon lagi peningkatan hormon pada dalam diri yang mempengaruhi kayak kadang malas, kayak malas gerak, kayak rasa pegel-pegel di badan itu kan perubahan hormon. Itu sebenarnya hal yang wajar. Ya, itu hal-hal yang wajar pada masa kehamilan. Saya tidak paham apa itu. Kecuali mungkin kakak ada sakit apa gitu, sakit yang berat begitu, konsultasi ke dokter gigi, ke dokter saja supaya bisa dilakukan. Oke, lain ya. Makasih kakak sudah mau dengar satu penjelasan, sudah mau bertanya juga, sudah kita saling sharing. Terima kasih. Selamat malam kakak.